Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb semesta alam di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi ini. Ya Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu bermuhajahah, menuntut ilmu, belajar, dan juga berkumpul dengan keluarga kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sempurna, manusia yang sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali beliaulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu teladan bagi kita semua tidak lain dan tidak bukan beliaulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik soli dan soliyah, apa kabar antum semua hari ini? Ya, semoga harapan Ustaz antum semua hari ini tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi semangat, wabil khusus dalam rangka semangat untuk thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Dan tentu di dalamnya ketika kita belajar untuk menuntut ilmu, maka akan ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Baik soli dan solihah, pada kesempatan pagi ini Ustaz akan menyampaikan BSI dengan tema berbuat baik terhadap diri sendiri dan juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, untuk membahas ini, ya, maka pertama kali yang akan muncul dalam benak kita adalah kenapa sih kita itu harus berbuat baik kepada diri kita sendiri dan juga harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, untuk membahas ini tentu kita sebagai seorang muslim, ya, harus beranjak dari bagaimana Allah memandang permasalahan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan tolak ukur bagi seorang muslim itu adalah perintah Allah dan juga larangan Allah, bukan yang lain. Nah, pun demikian dengan berbuat baik, ya, berbuat baik terhadap diri kita sendiri dan juga berbuat baik kepada orang lain itu bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan manfaat, tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, ya, untuk melakukan hal tersebut. Nah, suri dan sulihah, seluruh aktivitas manusia, seluruh perbuatan manusia termasuk di dalamnya adalah diri kita, maka di situ Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana banyak sekali kita mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang, baik para ulama dan sebagainya, bahwasanya ketika nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, ketika Allah melakukan perhitungan terhadap diri kita, maka di situ diceritakan, ya, semua anggota badan kita itu akan berbicara, semua anggota badan kita itu akan menyampaikan kepada Allah, ya, tangan kita dipakai untuk apa, kaki kita dipakai untuk apa, mata kita dipakai untuk apa, telinga kita dipakai untuk apa, mulut kita dipakai untuk apa. Semua itu akan bersaksi kepada Allah, dan mereka akan menyampaikan apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mungkin kita di dunia masih bisa mengelak, tapi ketika di hadapan, di pengadilan Allah, maka kita tidak akan bisa mengelak. Nah, maka di situ telah kita pahami bahwa karena seluruh badan kita itu akan bersaksi di hadapan Allah, ya, terhadap apa yang telah kita perbuat, ya, di dalam dunia ini, maka berangkat dari situ, ya, kita harus senantiasa, ya, berbuat baik kepada diri kita. Sehingga apa? Ketika nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah, semua anggota badan kita itu bersaksi, ya, kesaksian yang baik. Kenapa? Karena dalam kehidupan di dunia ini kita memperlakukan badan kita, memperlakukan diri kita kepada hal-hal yang baik. Hatta sekalipun, ya, ketika kita di dunia ini, ya, melakukan hal tidak baik, ya, ini biasanya, ya, di tengah kondisi yang sedang sepi atau nggak ada orang, nggak ada menyaksikan gitu kan, ataupun sebaliknya, maka dalam kondisi apapun, ya, entah itu dilihat orang atau entah itu tidak dilihat orang, baik itu sendirian atau hanya dengan berdua, maka di situ akan dicatat oleh Allah. Nah, pun demikian dengan anggota badan kita, ya, pada saat di situ maka akan bersaksi, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu gitu, ya, Ustaz menemukan beberapa kasus ini, ya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi kita menggunakan handphone, ya.
Banyak sekali di situ ya, mungkin ini tidak di insan tama tapi di luar insan tama, banyak sekali di situ yang mereka melakukan aktivitas-aktivitas atau perbuatan yang di situ banyak sekali yang melanggar hukum syara ya. Misalnya mereka saling ngobrol, saling diskusi ya, dengan kata-kata yang tidak ahsan gitu ya. Walaupun dengan hanya berdua, maka di situ Allah akan meminta pertanggungjawaban. Tangan kita dipakai untuk mengetik gitu kan, maka di situ Allah akan meminta pertanggungjawaban. Pun demikian dengan hak-hak yang ada dalam tubuh kita. Baik sholih dan sholihah, tubuh kita itu memiliki hak ya. Apa hak itu? Hak terpenuhinya namanya hajatul udawiyah. Maka dalam diri manusia itu ada namanya potensi hajatul udawiyah. Apa itu? Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Makan, minum, istirahat ya, buang air besar, buang air kecil, semua itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita. Dimana di situ kebutuhan itu harus dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi maka manusia akan meninggal. Maka kita ya, yang memiliki tubuh kita maka harus memenuhi hak-hak itu gitu. Makan harus terpenuhi dengan cara memakan ya. Lapar ya tadi, lelah maka harus dipenuhi dengan istirahat. Haus dipenuhi dengan minum ya. Pengen buang air besar, pengen buang air kecil, maka harus dipenuhi. Nah, cara memenuhinya itulah maka karena kita selaku seorang muslim harus sesuai dengan perintah Allah dan larangan dari Allah. Jangan sampai ketika kita memenuhi melanggar perintah Allah ya, menyalahi dari perintah Allah. Kenapa? Karena tubuh kita yang tadi ya punya hak untuk dipenuhi, dan ketika kita memenuhinya tidak sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah, maka di situ akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana seorang kepala rumah tangga, maka di situ Allah berfirman ya, salah satu antara ayatnya adalah maka jagalah diri keluarga kita ya dari percikan api neraka gitu. Nah, banyak ulama menafsirkan ayat ini adalah menyuruh ya seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi hak-hak kewajibannya, khususnya makanan itu dengan yang halal. Kenapa? Karena kalau tidak dengan yang halal ya, dia cari dengan jalan yang diharamkan oleh Allah ya, mendapatkan uang, dia bawa pulang, uang itu diberikan makanan, dimakan oleh anggota keluarganya, maka bisa jadi makanan yang didapat dengan uang yang tidak halal tadi, maka itu bisa menjadi bahan bakar ya bagi anggota keluarga itu di akhirat. Subhanallah ya, na'udzubillah, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Nah, maka dari itu ya, ketika kita memenuhi ya, seluruh tubuh kita ya, hak-hak yang ada dalam diri kita sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah, maka insya Allah di situ akan didapatkan yang pertama ya, terpenuhinya kebutuhan kita ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana aktivitas-aktivitas itu dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Sholat ya, bekerja ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kenapa? Karena seluruh kebutuhan yang ada dalam tubuh kita penuhi dengan cara-cara yang telah Allah perintahkan ya, dengan cara-cara yang telah Allah ketika dilarang tidak kita lakukan gitu. Nah, itu yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik kepada diri kita. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang lain. Sholih dan sholihah, selain kita punya hak terhadap diri kita, punya kewajiban terhadap diri kita, maka kita juga punya kewajiban kepada orang lain. Saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan kepada satu dengan yang lain, itu adalah kewajiban bagi kita. Bukan karena itu teman kita, itu tetangga kita, itu tidak, tetapi seluruh kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Maka ketika kita melihat ya, mereka melakukan kemungkaran, mereka melakukan kemaksiatan, mereka tidak tahu terhadap suatu hal ya, maka kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Mendakwahkan mereka, mengingatkan mereka, mengajak mereka kepada hal-hal yang baik. Kenapa? Pun demikian, ketika kita mengajak mereka kepada hal-hal yang tidak baik, maka kita juga akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana kita memenuhi kewajiban yang ada dalam diri kita. Baik sholih dan sholihah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8, maka di situ Allah menjelaskan kepada kita, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, maka Allah akan memintai
akan memberi balasan. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah pun, maka Allah juga akan memberikan balasan. Maka dengan ayat ini ya memotivasi kita agar senantiasa berbuat baik. Sekecil apapun berbuat baik itu, ya seringan apapun kebaikan itu. Karena ketika kita melakukan kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, maka Allah juga akan memberikan balasan. Baik solih dan solihah, mungkin itu ya BSI Ustadz pada pagi hari ini. Semoga dengan materi yang singkat ini semakin menambah wawasan antum, semakin menambah keyakinan antum akan Islam, dan juga harapan Ustadz bisa memanfaatkan waktu antum sebaik-baiknya sehingga antum dapat memenuhi hak-hak ya, yang ada pada diri antum, ya, memperlakukan diri antum dengan cara-cara yang baik, yaitu memenuhinya dengan perintah, sesuai dengan perintah Allah dan juga sesuai dengan larangan Allah. Pun demikian dengan orang lain. Maka berbuat baik pada orang lain itu juga suatu kewajiban bagi kita. Dan ketika kita melakukan perbuatan itu, ya, ketika mengajak orang lain berbuat baik, maka orang lain berbuat baik itu mendapatkan pahala. Pun demikian kita juga akan mendapatkan pahala. Sama dengan kita mengajak orang lain berbuat keburukan, orang tersebut mendapatkan dosa dan kita yang mengajak pun juga mendapatkan dosa. Wallahu alam. Semoga Allah mengampuni kita semua, menjaga diri kita untuk senantiasa dalam kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.